Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7, berjumpa lagi dengan Ibu Enji di dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan yang kedua di semester 2 ini, Bu Enji akan melanjutkan ke unit 4 dan unit 5 dari modul 4. Di mana di unit 4 ini kita akan membahas tentang konsep keliling dan juga luas bangun datar. Sedangkan di unit kelima dari modul 4 ini yang terakhir ya, unit terakhir, kita akan membahas tentang aplikasi keliling dan juga luas bangun datar di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap untuk belajar kali ini? Silakan disimak penjelasan Ibu Enji berikut ini ya. Unit 4 kita membahas tentang konsep keliling dan luas bangun datar. Yang pertama, segi 4 yang pertama kita bahas itu adalah persegi panjang. Kenapa? Karena segi 4 itu nanti banyak bentuknya. Karena namanya aja segi 4, berarti kan bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Yang pertama kita bahas adalah persegi panjang. Nah, persegi panjang ini bentuknya seperti ini. Jadi nggak sama dari keempat sisinya. Cuma ada 2 sisi yang sejajar yang mempunyai panjang sama panjang gitu ya. Nah, persegi panjang ini keliling, yang namanya keliling itu pasti jumlah keseluruhan dari sisi yang ada. Jadi nanti kita tinggal menjumlahkan antara sisi AB tambah BC tambah CD tambah DA ya. Apapun itu bentuknya, apapun itu bangunnya, yang namanya keliling itu pasti merupakan penjumlahan dari semua sisi-sisi yang ada. Paham ya? Jadi yang pertama segi 4 yang pertama itu persegi panjang. Keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar. Pokoknya dijumlahkan semuanya ya. 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar. Atau kalau yang ini berarti kan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Paham ya? Yang kedua kita ke luas. Nah, kalau luas persegi panjang kita tinggal mengalihkan antara panjang dengan lebarnya saja. Jadi luas persegi panjang tinggal kita kalikan panjang dengan lebar. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama itu untuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya itu adalah 8 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Berapakah kelilingnya? Tinggal kita jumlahkan aja kan ya. Jadi 2 dikali panjang ditambah dengan lebar. Kenapa? Karena dalam persegi panjang itu sisi panjangnya itu ada 2 sisi, lebarnya ada 2 sisi, makanya dikalikan 2 ini ya. Ini kan ya. Ini kan sisi panjang ada 2 sisi, 2 kan, yang ini lebarnya juga 2. Makanya rumusnya kan 2 kali panjang ditambah dengan lebar. Ini untuk rumus dari kelilingnya. Keliling, ataupun kalau misalkan Bu saya nggak pakai rumus, saya katanya Mbak Enji aja yang dijumlahkan semuanya, boleh, silahkan sama aja nanti hasilnya ya. Ini pakai rumus 2 keliling sama dengan keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah dengan lebar, dimana tadi panjangnya adalah 8 cm sedangkan lebarnya 5 cm. Kita tinggal masukkan rumus aja, jebret ketemu deh ya kan, panjangnya 8 lebarnya 5 dijumlahkan 8 tambah 5 13 dikalikan 2 hasilnya adalah 26. Kalau untuk mencari luasnya tinggal dikalikan aja. Rumus luas untuk persegi panjang adalah panjang dikali dengan lebar. Nah, nanti jadi tinggal kalian kalikan aja. Panjangnya tadi adalah 8 dikalikan 5, maka hasilnya adalah 40 cm persegi. Oke. Kita lanjut ke bangun yang kedua ya. Oke, sekarang kita ke bangun yang kedua. Bangun datar yang kedua adalah bangun segi 4 yang kedua adalah persegi. Kalau persegi maka keempat sisinya ini sama panjang. Maka untuk mencari kelilingnya tinggal dikalikan sisi dengan kali keempat aja. Kenapa? Karena kan keempat sisinya sama panjang, ya kan? Jadi untuk rumus kelilingnya adalah 4 dikali sisi. Nah, sedangkan untuk luasnya tinggal dikalikan sisi dikalikan dengan sisinya aja untuk mencari luasnya. Paham ya? Jadi kalau untuk persegi, untuk mencari kelilingnya itu kita tinggal mengalihkan keempat sisinya, 4 sisi, 4 kali sisi. Kalau untuk luasnya maka kita tinggal mengalihkan panjang dikalikan dengan lebar, sisi kalikan dengan sisinya aja. Paham ya? Kita ke contoh soal yang pertama. Jika diketahui suatu persegi dengan panjang sisinya adalah 8 cm, maka
Berapakah kelilingnya? Kita tinggal kalikan dengan 4 atau 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama aja kan? Maka hasilnya adalah 32. Kalau untuk luasnya, maka kita tinggal mengalihkan sisi kali sisi. Maka 8 dikalikan 8, maka luasnya berapa? Sisi kali sisi kan ya. Maka luasnya kalau untuk persegi dengan panjang sisi 8, maka ketemunya adalah 64. Pinter. Bangun datar yang ketiga adalah trapesium. Nah, trapesium itu kan banyak sekali bentuknya. Ada trapesium sembarang, ada trapesium siku-siku, ada trapesium dan lain sebagainya. Banyak deh pokoknya. Yang ketiga, trapesium ini sama. Untuk mencari keliling kita tinggal menjumlahkan ke semua dari sisinya. Nah, kali jumlahkan aja sisinya. Ini contohnya, ini kan ada sisi A, ada sisi A, ada sisi B, ada sisi C, ada sisi D, misalnya gitu ya. Maka untuk trapesium, untuk kelilingnya kita tinggal menjumlahkan jumlah ke semua sisinya. Untuk luasnya kita pakai rumus luas dari trapesium yaitu setengah kalikan dua sisi yang sejajar. Di sini ada sisi yang sejajar ya. Nah, ini kan sisi yang sejajar. Yang ini ya, yang atas sama yang bawah ini ya. Nah, itu kita jumlahkan baru nanti dikalikan dengan tinggi. Jadi untuk mencari luas trapesium rumusnya adalah setengah dikali AB ini adalah jumlah sisi yang sejajar tadi dikalikan dengan tingginya berapa, tinggal masukkan rumus jadi deh. Contohnya, diketahui sebuah trapesium dengan sisi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan tingginya adalah 4. Terus ini ada dua sisi yang sejajar yaitu 3 sama si 10. 3 yang ini, 10 yang ini ya. Nah, ini sisi miringnya ada 5, yang ini karena tingginya 4, ini berapa? Ini bisa kita cari, ini sudah ada 4 akar 2 diketahuinya sisi miring ini ya. Maka untuk mencari kelilingnya kita tinggal menjumlahkan ke seluruh sisi yang ada. Jadi 10 ditambah 4 akar 2 ditambah 3 ditambah 5 itu untuk mencari keliling, maka ketemunya adalah 18 plus 4 akar 2. Jadi kalau ada akarnya tetap ya, jadi nggak usah ditambah 18 tambah 4 22 akar 2 bukan. Kenapa? Karena 4 akar 2 ini satu kesatuan, jadi nggak bisa dicampur langsung gitu ya. Untuk mencari luasnya tinggal masukkan rumus aja, yaitu setengah dikali jumlah sisi yang sejajar dikalikan dengan tinggi. Jumlah sisi yang sejajar berarti kan 3 ditambah dengan 10 ya. 13 dikali setengah kalikan tingginya ada 4. Ketemunya adalah 26. Kita lanjut ke bentuk segi 4 yang lain, yaitu ada yang keempat ada jajar genjang. Untuk jajar genjang mencari kelilingnya tetap sama, kita tinggal menjumlahkan ke semua sisi yang ada. Sedangkan untuk mencari luasnya kita pakai rumus alas kali tinggi untuk mencari luas dari jajar genjang. Oke, contohnya dari jajar genjang ya, diketahui ini adalah sebuah jajar genjang dengan sisinya panjang PQ itu sama dengan panjang RS sama-sama 20 cm, panjang QR-nya sama dengan panjang sisi PS-nya sama-sama 13 cm, dan di sini diketahui tingginya ST itu sama dengan 12 cm. Nah, kalau untuk mencari kelilingnya kita tinggal menjumlahkan aja sisi yang ada. Jadi apa? Tadi 20 tambah 13 ini sama-sama yang atas ya, tambah 20 ini juga sama yang kayak QR, jadi 13. Jadi 20 kalikan 2 ditambah dengan 13 kalikan 2 hasilnya adalah 66. Sedangkan untuk mencari luasnya kita tinggal mengalihkan antara alas dengan tinggi. Ini untuk mencari luas dari jajar genjang. Alasnya tadi diketahui adalah 20 ya, alasnya kan atas sama bawah tadi sama-sama panjangnya kan 20, tingginya 12. Jadi untuk mencari luas alas kalikan tinggi, 20 dikalikan 12, maka hasilnya berapa? 240. Mudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke bangun berikutnya. Kita lanjutkan ke bangun segitiga. Segitiga itu bermacam-macam bentuknya. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang, ada segitiga siku-siku. Ya, pokoknya kalau ada bangun datar yang memiliki ketiga sisi, maka namanya adalah segitiga. Nah, untuk mencari keliling segitiga sama kayak segi 4 tadi ya, kita tinggal menjumlahkan dari ketiga sisi yang ada. Jadi untuk mencari keliling segitiga tinggal dijumlahkan aja semua sisi yang ada.
Contohnya Benji punya segitiga dengan sisi-sisi 7, 8, dan 9. Maka keliling dari segitiga dengan sisi yang memiliki sisi 7, 8, 9 kita tinggal menjumlahkan aja 7 tambah 8 tambah 9, maka hasilnya adalah 24. Pintar. Kalau untuk mencari luas segitiga, masih ingat rumusnya waktu SD dulu? Untuk mencari luas dari segitiga, kita tinggal mengalikan setengah dikali alas dengan tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Oke, Ibu Enji langsung ke contoh soal ya. Diketahui sebuah segitiga dengan panjang ini ya. Diketahui si panjang PS-nya, PQ-nya 6. Terus QR-nya 12. Jadi panjang PR kita tinggal menjumlahkan antara 6 dengan 12. Kalau yang ditanyakan PR ya. Terus di sini tinggi ya, berarti ya ini si QS adalah 8. Maka luasnya bagaimana? Kita tinggal mengalihkan antara alas dengan tinggi. Alasnya tadi berarti berhubung ini PQ 6, QR 12. Alas itu kan berarti semua yang bagian bawah sini kan yang bertegak lurus dengan si tinggi. Berarti 6 ditambah 12 alasnya. Jadinya berapa? 18 dikalikan tingginya 8. Jadi setengah dikali 18 dikali 8. Hasilnya adalah 72. Kita lanjut. Benji lanjutkan ke tugas unit 4-nya. Nah, di tugas unit 4 ini ada 2 soal. Soal yang pertama itu kalian disuruh mencari keliling dari bangun datar yang ada. Yang di soal kedua Ibu minta kalian mencari luas bangun datar yang ada. Ini ya. Ini kalian tentukan keliling dari bangun datar yang ada di nomor 1. Ini sudah ada semuanya, sudah ada ukuran-ukurannya ya kan. Tadi di depan sudah dikasih Ibu Enji rumusnya juga. Kalau misalkan nanti masih belum jelas, boleh googling, boleh banget mencari informasi dari sumber yang lainnya boleh ya. Jadi nomor 1 tugasnya adalah mencari keliling dari bangun datar ini. Yang kedua itu mencari luas dari bangun datar yang ada. Nah, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ke WA-nya Bu Enji ya. Kita lanjut ke unit 5, unit terakhir dari modul 4. Di unit 5 ini kita akan membahas tentang penerapan konsep keliling dan luas segitiga dan segi 4 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langsung aja ke contoh soalnya ya. Ini soal cerita itu loh, kalau waktu SD dulu namanya soal cerita. Ini soal cerita tentang keliling segitiga. Pak Rohimat memiliki sebidang tanah yang berbentuk segitiga siku-siku seperti gambar seperti ini. Nah, Pak Rohimat ini memiliki sebidang tanah yang bentuknya segitiga siku-siku seperti ini. Jadi ini panjangnya 12, lebarnya 9. Jika tanah tersebut di batasnya itu berarti di pinggir-pinggirnya si tanah yang berbentuk segitiga siku-siku ini ya, akan ditanami pohon cemara dengan jarak 1,5 meter setiap pohonnya. Maka berapa banyak yang diperlukan Pak Rohimat untuk mengelilingi tanah tersebut? Berapa banyak pohon cemara yang diperlukan? Nah, karena ada kata-kata di sini kan ya, mengelilingi. Nah, berarti kita harus mencari keliling dari tanah tersebut. Karena tanah tersebut berbentuk segitiga siku-siku, maka kita di sini kan tadi tidak diketahui sisi miringnya berapa ya, maka kita harus mencari Pitagoras, mencari sisi miringnya dengan dalil Pitagoras. Masih ingat ya? Untuk mencari sisi miringnya itu merupakan akar dari kuadrat sisi-sisi yang ada di depan sama sampingnya. Berarti ya, untuk kita mencari sisi miring dari tanah Pak Rohimat yang berbentuk segitiga, yaitu dengan cara akar 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. 12 kuadrat itu hasilnya adalah 81 ditambah 144, hasilnya 225. Akar dari 225 itu adalah 15. Jadi udah ketemu ini tadi adalah 15, maka kita bisa mencari keliling dari tanah Pak Rohimat. Tanah kelilingnya ada, berarti kita tinggal jumlahkan aja 12 tambah 9 tambah 15. Baru ketemu keliling. Ketemunya adalah 36. Padahal yang ditanyakan tadi adalah berapa jumlah pohon cemara yang diperlukan Pak Rohimat untuk mengelilingi tanah tersebut jika jarak dari tiap pohon cemara yang akan ditanam itu adalah 1,5. Maka kita apakan? Pinter kita bagi. Kan kita butuh si pohon cemaranya ada berapa? Berarti 36 kelilingnya dari tanah yang berbentuk segitiga tadi itu dibagi sama 1,5. Maka hasilnya ada
24. Jadi Pak Rohimat membutuhkan 24 pohon cemara untuk membatasi batas tanah yang berbentuk segitiga. Paham ya? Jadi nanti kalau di soal ada sekelilingnya, nah berarti kita harus mencari kelilingnya dulu. Berarti keliling baru nanti kita disesuaikan sama soalnya, dimintanya apa, apakah pohon jumlahnya berapa gitu-gitu ya. Ini harus cross check sama soalnya. Kita lanjutkan ke konsep luas segitiga dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau tadi kan masih keliling, sekarang kita ke segitiga. Ini contohnya di sini adalah seorang tukang bangunan akan membuat rangka untuk pemasangan genting yang berbentuk segitiga sama kaki seperti gambar berikut ini. Nah, diketahui di sini bahwa sisi ini berarti ini adalah alasnya 5 ya. Ini tingginya nggak tahu. Ini tingginya 5, ini nggak tahu. Nah, sisi miringnya ke 13. Padahal kalau untuk mencari luas segitiganya, berarti kita harus mengetahui alas dikalikan dengan tinggi. Alasnya kan kita nggak tahu ini berapa kan? Berarti kita harus mencari alasnya dulu. Untuk mencari alas berarti kita pakai Pitagoras, sisi miring dikurangi dengan yang tingginya ya. Jadi akar dari 13 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat. Ketemunya adalah akar 144. Akar dari 144 itu adalah 12. Ketemu deh ini si alasnya, ketemunya adalah 12. Nah, karena 12 ini tadi masih sisi yang ini saja, padahal kan ini dia sama kaki ya. Karena sama kaki berarti kan di sini otomatis nanti juga sama ukurannya. Maka panjang AD juga sama-sama adalah 12. Maka alasnya dari A sampai B 12 tambah 12 24. Baru kita bisa mencari luasnya berapa. Bila setelah rangka tersebut jadi, nantinya akan ditutupi rangka yang berbentuk segitiga sama kaki tersebut dengan triplek. Pertanyaannya, berapa luas triplek yang diperlukan? Nah, berarti kan kita disuruh mencari luas dari segitiga tadi. Luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Tinggal masukkan aja. Tadi alasnya sudah ketemu 24. Setengah kali alasnya 24 kali tingginya 5. Ketemu deh 60. Jadi triplek yang dibutuhkan untuk menutupi rangka tersebut itu sebanyak 60 meter persegi. Paham ya? Benjik lanjutkan. Luas segi 4 dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini luas. Contohnya sebuah taman sekolah yang berbentuk persegi akan ditanami rumput. Panjangnya 15 meter dan lebarnya 8 meter. Si taman sekolah tadi berukuran 15 dan 8 meter. Jika biaya penanaman untuk per meter kubiknya adalah 25.000, berapa uang yang harus dikeluarkan? Nah, karena di sini ada kata-kata per meter kubik. Nah, berarti kan kita disuruh mencari luasnya. Si taman sekolah bentuknya persegi panjang dengan ukuran panjangnya 15, lebarnya 8. Dari sini kita bisa mencari pinter luasnya 15 kali 8, 120 meter kubik, ya kan, meter persegi. Nah, meter persegi. Karena di sini tadi diketahui bahwa per meter perseginya 25.000, maka kita tinggal kalikan aja 120 dikalikan 25.000, jadi hasilnya adalah 3 juta. Jadi biaya yang dikeluarkan sekolah untuk membuat taman itu sebanyak 3 juta. Paham ya? Jadi nanti kalau tinggal dicek aja di pertanyaannya, kalau ada sekeliling berarti kita harus mencari kelilingnya. Kalau ada satuan di situ misalkan 20.000 per meter persegi atau 10.000 per centimeter persegi. Nah, karena ada persegi berarti itu sudah dalam satuan luas, kita mencari luas. Paham ya? Nah, agar lebih paham lagi tentang konsep keliling dan luas dalam kehidupan sehari-hari, Ibu kasih tugas nih 2 nomor di unit 5 ya. Nah, yang pertama, Pak Roni memiliki sebidang tanah yang berbentuk segitiga siku-siku seperti gambar berikut. Jika tanah tersebut di batasnya akan ditanam pohon cemara dengan jarak setiap 2 meter, berapa banyak pohon cemara yang dibutuhkan Pak Roni untuk mengelilingi tanah tersebut? Jelaskan, berarti kita cari apa? Mau sama kayak soal yang di tadi. Kalau kalian dengar pasti bisa. 2. Sebuah taman wisata yang berbentuk persegi panjang akan ditanami rumput. Panjangnya 30, lebarnya 10. Jika biaya penanaman untuk per meter perseginya 30.000, berapa uang yang harus dikeluarkan? Kan mudah kan? Nah, ini silakan dikerjakan sama yang kayak tadi di tugas unit 4 sama tugas unit 5. Kalau sudah selesai dikirim jebret ke PNG. Selesai sudah. Terus nanti jangan lupa, karena kita jadwalnya sangat mepet sekali ya, sangat padat sekali. Jadi setelah ini
langsung Ibu kasih ujian kompetensi modul keempat. Jadi setelah mengerjakan unit 4 dan 5, kalian belajar dulu dari unit 1 sampai unit 5 baru bisa baru ready siap mengerjakan ujian modul 4, ujian kompetensi modul 4 ya. Jangan lupa untuk kirimkan ke Bu Enji. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.